Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Wirmawiditanaya dengan NIM 023 dari kelas PGMI 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bangun datar dan sifat-sifatnya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama ada bangun datar persegi. Coba perhatikan, bentuk persegi itu seperti pada gambar ya. Sifat-sifat bangun datar persegi yang pertama ada mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Sisi yang dimaksud adalah sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Selanjutnya mempunyai 4 sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat yang terletak pada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Selanjutnya mempunyai 2 diagonal sama panjang dan saling tegak lurus. Diagonal tersebut adalah diagonal AC dan diagonal BD. Mengapa bisa dikatakan saling tegak lurus? Karena ia membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Bangun yang kedua adalah persegi panjang. Bisa kalian perhatikan bentuk bangun persegi panjang adalah seperti yang digambar. Sifat-sifat bangun datar persegi panjang diantara yang pertama mempunyai 4 sisi terdiri atas 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisi yang dimaksud adalah sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sepasang sisi yang sejajar dan sama panjang adalah sisi AB dan sisi CD. Dan sepasang satunya lagi yaitu sisi BC dan sisi AD. Selanjutnya, 2 mempunyai 4 sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu terletak pada sisi A, B, C, dan D. Sama seperti di bangun persegi sebelumnya. Dan yang ketiga mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Diagonal tersebut adalah diagonal dari titik A ke C dan titik B ke D. Perbedaannya dengan diagonal di bangun persegi adalah di bangun persegi itu kan tegak lurus, dia membentuk sudut siku-siku, tetapi kalau diagonal di persegi panjang ini tidak membentuk sudut siku-siku, itu perbedaannya. Jadi dia tidak tegak lurus. Selanjutnya, bangun datar ketiga yaitu jajar genjang. Bisa kalian perhatikan bentuk bangun datar jajar genjang seperti pada gambar. Dan sifat-sifat bangun datar jajar genjang yang pertama mempunyai 4 sisi, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi yang dimaksud adalah sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang adalah sisi AB berhadapan dengan sisi CD. Dia sejajar dan sama panjang. Dan yang kedua, sisi yang berhadapan sama panjang itu sisi AD berhadapan pada sisi BC. Nah, sisi ini sejajar dan sama panjang. Yang kedua mempunyai 4 sudut. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut terletak pada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A dan sudut C itu sama besarnya. Dan sudut B dan sudut D itu sama juga besarnya. Jumlah sudut di dalamnya 360 derajat dan sudut yang berdekatan saling berpelurus. Jadi, sudut A, B, C, D ini jumlahnya 360 derajat. Selanjutnya yang keempat yaitu bangun datar belah ketupat. Bisa kalian perhatikan bentuk dari bangun datar belah ketupat itu seperti pada gambar. Sifat-sifat bangun datar belah ketupat yang pertama yaitu mempunyai 4 sisi sama panjang, sisi yang berhadapan sejajar. Sisi yang dimaksud adalah sisi AB, sisi BC, dan sisi CD. Sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB berhadapan dengan sisi CD. Dan sisi ini berhadapan dan sejajar. Yang kedua, sisi AD berhadapan dengan sisi BC. Sisi ini berhadapan dan sejajar. Yang kedua mempunyai 4 sudut. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A dan sudut C itu berhadapan dan besarnya itu sama. Sudut B berhadapan dengan sudut D. Besarnya pun juga sama. Jumlah semua sudut di dalamnya 360 derajat dan sudut yang berdekatan saling berpelurus.
Jumlah sudut di dalamnya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D itu jumlahnya 360 derajat dan mempunyai diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Sama seperti di bangun persegi tadi ya, bisa kalian perhatikan titik-titik pada tengah gambar ini yang membelah gambar ini, dia merupakan diagonal yang saling tegak lurus. Karena apa kok bisa dikatakan tegak lurus? Karena dia membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Selanjutnya, bangun yang kelima yaitu bangun datar layang-layang. Perhatikan, bentuk dari bangun datar layang-layang itu sama seperti yang ada di gambar ini. Sifat-sifat bangun datar layang-layang yang pertama mempunyai 4 sisi yang berdekatan sama panjang. Sisi yang dimaksud adalah sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Sisi yang berdekatan sama panjang. Yang dimaksud berdekatan itu adalah sisi AB berdekatan dengan sisi AD. Dan sisi ini dan kedua sisi ini itu sama panjang. Yang kedua, sisi BC dan sisi CD itu berdekatan dan sama panjangnya. Yang kedua mempunyai 4 sudut, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut itu terletak pada titik A, B, C, dan D. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar adalah sudut B berhadapan dengan sudut D, dan kedua sudut ini besarnya pun sama. Yang ketiga, mempunyai diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Diagonal yang dimaksud adalah diagonal yang membentang dari titik A ke C dan titik B ke titik D. Mengapa bisa dikatakan tegak lurus? Karena dia membentuk sudut siku-siku. Dan salah satu diagonal merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri yang dimaksud adalah diagonal A dan diagonal dari titik A ke titik C. Itu merupakan sumbu simetri karena diagonal ini dapat membelah bangun layang-layang menjadi dua bagian yang bentuknya itu sama dan sama besarnya. Bangun yang keenam adalah bangun datar trapesium. Coba perhatikan bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium yang saya contohkan di sini adalah trapesium sama kaki. Sifat-sifat bangun datar trapesium sama kaki yang pertama adalah 1. Mempunyai 4 sisi. Sisi yang berhadapan itu sejajar. Sisi yang dimaksud adalah sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Sisi yang berhadapan sejajar itu adalah sisi BC dan sisi AD. Yang kedua, mempunyai 4 sudut. Sudut yang berhadapan sama besar. Dan jumlah 2 sudut antara sisi sejajar itu 180 derajat. Sudut yang dimaksud adalah sudut pada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Jumlah 2 sudut antara sisi sejajar itu 180 derajat. Yang dimaksud di sini adalah titik sudut pada titik A dan titik sudut pada titik C itu besar jumlah 180 derajat. Begitu pula pada titik sudut pada titik B dan sudut pada titik D. Itu jumlahnya juga 180 derajat. Sehingga total dari jumlah sudut di bangun trapesium itu 360 derajat. Berikut adalah jenis-jenis trapesium. Trapesium yang pertama adalah trapesium sama kaki. Kenapa kok bisa dikatakan trapesium sama kaki? Karena ada kedua sisi yang sama panjang. Oleh karena itu dikatakan trapesium sama kaki. Selanjutnya ada trapesium siku-siku. Kenapa kok bisa dikatakan dengan trapesium siku-siku? Karena terdapat sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Yang ketiga itu trapesium sembarang. Kenapa kok bisa dikatakan trapesium sembarang? Karena sisi-sisinya tidak sama panjang satu sama lain dan tidak ada membentuk sudut siku-siku dan tidak berjumlah 360 derajat. Bangun yang ketujuh adalah segitiga. Coba perhatikan bentuk bangun datar segitiga. Segitiga yang saya contohkan di sini adalah segitiga sama sisi. Sifat-sifat bangun datar segitiga sama sisi yang pertama mempunyai 3 sisi. Sisi yang dimaksud adalah sisi AB, sisi BC, dan sisi CA.
Yang kedua, mempunyai 3 sudut, jumlah semua sudut di dalamnya 180 derajat. Jadi beda dengan bangun datar persegi panjang, persegi, belah ketupat atau sebelum-sebelumnya tadi. Kalau di bangun datar segitiga itu sudut di dalamnya itu berjumlah 180 derajat. Sehingga sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu jumlahnya 180 derajat. Berikut adalah jenis-jenis segitiga. Segitiga dibagi menjadi dua macam, yaitu segitiga berdasarkan sisinya dan segitiga berdasarkan sudutnya. Yang di atas ini adalah segitiga berdasarkan sisinya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Kenapa kok bisa dikatakan segitiga sama sisi? Karena sisi-sisinya itu sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki. Kenapa kok bisa dikatakan segitiga sama kaki? Karena terdapat kedua sisi yang sama panjang di kanan dan di kiri. Yang ketiga, segitiga sembarang. Kenapa kok bisa dikatakan segitiga sembarang? Karena panjang sisinya itu berbeda-beda satu sama lain. Yang kedua, terdapat jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama adalah segitiga lancip. Kenapa kok bisa dikatakan dengan segitiga lancip? Karena besar sudutnya itu di bawah 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Kenapa kok bisa dikatakan segitiga siku-siku? Karena besar sudutnya adalah 90 derajat atau biasa disebut dengan sudut siku-siku. Yang ketiga adalah segitiga tumpul. Kenapa kok bisa dikatakan dengan segitiga tumpul? Karena besar sudutnya itu di atas 90 derajat atau bisa dikatakan lebih dari 90. Bangun datar yang terakhir adalah lingkaran. Coba perhatikan bentuk dari bangun datar lingkaran itu seperti pada di gambar. Sifat-sifat bangun datar lingkaran yang pertama mempunyai titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah ini, itu merupakan titik pusat. Yang kedua, panjang diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Yang dimaksud adalah titik-titik ini yang membelah dua bagian lingkaran ini yang dimaksud dengan diameter. Nah, jari-jari itu adalah setengah dari diameter, sehingga 2 kali jari-jari itu dinamakan diameter. Yang ketiga, bentuknya selalu sama, yang membedakan lingkaran satu dengan yang lainnya yaitu ukurannya. Sehingga semua bentuk lingkaran itu sama, yang membedakan adalah besar dari ukuran si lingkaran. Jadi ketika kalian menemui diameter yang angkanya itu lebih besar, maka menandakan bahwa lingkaran itu ukurannya lebih besar dari yang lingkaran satunya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sekian video yang dapat saya buat. Semoga dapat diambil manfaatnya dan dapat bermanfaat ilmunya. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.